Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara suku Batak dengan suku Toraja. Kedua suku ini memang disinyalir memiliki beberapa kesamaan, sehingga tak jarang yang mengatakan bahwa kedua suku ini sejatinya saling berhubungan satu sama lain, entah dari segi sejarah hingga budayanya. Lantas, benarkah demikian? Benarkah suku Batak dan Toraja memiliki hubungan satu sama lain? Lantas, apa kesamaan yang dimaksudkan di sini? Serta, bagaimana bisa kedua suku yang letaknya saling berjauhan daerah ini bisa terhubung satu sama lain? Kita akan coba bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Suku Toraja adalah sebuah suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Umumnya, suku Toraja banyak dijumpai di daerah Kabupaten Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, dan lain-lain. Diperkirakan, jumlah populasi suku Toraja ini mencapai 650.000 jiwa. Dengan jumlah sebesar ini, tak ayal menjadikan suku Toraja menjadi salah satu suku dengan jumlah terbanyak di Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat Toraja menganut agama Kristen, sebagian lagi menganut agama Islam, serta ada pula yang masih menganut kepercayaan kuno, Aluk Todolo. Sementara itu, suku Batak berada jauh di Pulau Sumatera. Suku Batak disinyalir berasal dari daerah dataran tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Toba, hingga Tapanuli Tengah. Adapun kemiripan antara suku Batak dan Toraja ini dapat kita saksikan dalam beberapa kebudayaannya, seperti pakaian adat kedua suku tersebut. Suku Toraja menyebutnya dengan istilah baju pokko, sedangkan suku Batak menyebutnya dengan nama baju ulos. Kalau kita perhatikan baik-baik keduanya, maka keduanya akan nampak sangat mirip, baik dari segi desain, motif, hingga warna yang dominan digunakan pada kedua baju tersebut. Selain itu, rumah adat dari kedua suku ini juga nampak mirip. Pada suku Toraja, kita menyebutnya dengan nama rumah tongkonan, sedangkan orang Batak menyebutnya dengan nama rumah bolon. Bisa kita saksikan, rumah adat keduanya punya ciri atap yang sama-sama melengkung ke atas, seolah seperti membentuk tanduk kerbau. Tak hanya itu, kedua rumah adat tersebut juga sama-sama menganut konsep rumah panggung. Meski begitu, rumah tongkonan memang terkesan lebih detail. Ornamen yang digunakan lebih banyak, dan tentu saja yang paling mencolok adalah tanduk dan kepala kerbaunya. Tidak hanya sebatas itu, keduanya juga punya tarian adat yang amat sangat mirip. Pada suku Toraja, tarian ini biasanya diadakan di acara-acara besar seperti Rambu Solo. Sedangkan suku Batak sendiri menyebutnya dengan nama Tari Tortor. Selain itu, kesamaan lainnya juga terdapat pada patung Tau-Tau yang ada di Toraja, yang juga punya kemiripan dengan patung si Gale-Gale dari suku Batak. Nah, dengan semua kesamaan yang terdapat dalam dua suku tersebut, tak ayal banyak orang yang mengklaim bahwa suku Toraja dan Batak saling berhubungan satu sama lain. Bahkan, ada teori yang mengatakan bahwa orang-orang dari suku Bataklah yang pertama kali mendarat di wilayah Toraja. Mereka kemudian menetap dan pada akhirnya menamakan diri mereka sebagai suku Toraja. Akan tetapi, teori tersebut memang cuma sebatas teori semata. Para antropolog sendiri meyakini bahwa besar kemungkinan ada hubungan yang erat antara kedua suku ini di masa lalu. Bangsa Batak sendiri dapat kita kelompokkan ke dalam golongan Proto-Melayu, yaitu sebutan untuk sekelompok pendatang yang masuk ke wilayah Nusantara ribuan tahun silam. Menurut situs harian SIP mengatakan bahwa ras Proto-Melayu ini awalnya bermukim di perbatasan Burma yang sekarang dikenal dengan Myanmar dan juga India. Kemudian, akibat perang yang berkepanjangan, akhirnya ras Proto-Melayu ini tersingkir dan melarikan diri dari kampung halamannya. Mereka kemudian bermigrasi dan pada akhirnya terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok. Dua di antara kelompok tersebut adalah kelompok suku Batak yang bermigrasi ke Sumatera dan kelompok suku Toraja yang mendarat di Sulawesi Selatan.
Meski begitu, masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut perihal hal ini. Soalnya, bisa saja hubungan antara Batak dan Toraja jauh lebih banyak dan jauh lebih dalam dari sekedar berasal dari ras yang sama. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh website National Geographic Indonesia. Satu alasan kuat yang dikemukakan adalah karena baik suku Batak dan Toraja sama-sama menjadi suku yang mempertahankan budaya nenek moyang mereka secara kental sampai saat ini. Selain itu, ada kesamaan antara filosofi budaya di antara kedua suku ini. Misalnya, filosofi untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, lingkungan, serta hewan. Budaya berupa material dan arsitektur yang serupa dan masih banyak lagi. Menurut apa yang saya baca dan tanyakan ke orang-orang sih, memang banyak di antara mereka yang berpendapat bahwa suku Toraja ini punya sejarah yang lebih panjang dari suku-suku lain yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan ada yang bilang kalau suku Toraja adalah suku pertama yang ada di Sulawesi Selatan, alias suku yang menjadi cikal bakal peradaban di Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan suku Batak yang punya sejarah panjang. Maka tak salah rasanya jika mengkategorikan keduanya sebagai ras Proto-Melayu. Adapun suku Bugis dan Makassar termasuk ke dalam golongan ras Deutero-Melayu, yang mana mereka datang setelah ras Proto-Melayu. Bisa jadi, memang nenek moyang dari suku Batak dan Toraja ini adalah sama. Terbukti dengan kebudayaan keduanya yang rada mirip. Bisa jadi, di masa lampau terdapat hubungan kerjasama yang erat antara kedua suku ini, sehingga menghasilkan kebudayaan yang terlihat mirip. Atau bisa saja itu hanyalah kebetulan semata yang hanya dicocok logi oleh orang-orang di zaman ini. Saya sendiri lebih meyakini teori tentang Proto-Melayu tadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Silakan beberkan fakta, data, dan pengetahuan yang kalian miliki tentang kedua suku ini di kolom komentar di bawah. Dan mari kita membuka ruang diskusi bersama-sama. Oke? Sebelum itu, jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.